Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Alfira Andini dengan NIM 3232411011. Saya dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan materi pada bab 6, yaitu demokrasi. Nah, apa sih demokrasi itu? Sebuah penelitian UNESCO pada tahun 1949 menyatakan bahwa mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh para pendukungnya yang berpengaruh. Konsep demokrasi. Dalam pembicaraan tentang demokrasi, sering muncul istilah kebebasan. Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya tidak sama. Memang dalam demokrasi terkandung kebebasan, tetapi kebebasan itu tidaklah absolut, melainkan melalui keterbatasan. Keterbatasan itu adalah tidak mengganggu kebebasan orang lain. Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah yang panjang dan sering berliku-liku, sehingga demokrasi sering disebut suatu pelembagaan dari kebebasan. Dengan demikian, demokrasi berarti kekuasaan atau pemerintah ada di tangan rakyat. Dalam konteks ini, kekuasaan atau pemerintahan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Bentuk demokrasi secara teoritis, demokrasi yang dianut oleh negara-negara di dunia terbagi menjadi dua. Yang pertama, demokrasi secara langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum dan undang-undang. Yang kedua, demokrasi secara tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang biasanya dilakukan melalui pemilihan umum. Nah, prinsip-prinsip demokrasi ada 4. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, persamaan politik. Yang ketiga, konsultasi kepada rakyat. Dan yang keempat, aturan mayoritas. Demokrasi di Indonesia dikatakan demokrasi Pancasila, di mana prinsip-prinsip demokrasi yang dijalankan dan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit. Demokrasi secara luas berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, baik sebagai pedoman dan penyelenggaraan maupun sebagai cita-cita. Demokrasi secara sempit berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negaranya agar memahami, menghayati, mengamalkan, serta mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai-nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat. Pendidikan demokrasi dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama, pendidikan demokrasi secara formal. Yang kedua, pendidikan demokrasi secara informal. Dan yang ketiga, pendidikan demokrasi secara non-formal. Sekian penjelasan materi bab 6 dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.